Jakarta kembali bergolak. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan kini sesak oleh ribuan orang yang berteriak menyuarakan keresahan. Dari spanduk, dari poster, hingga suara serak yang tidak lagi peduli dengan rasa lelah. Di tengah riuhnya, ketegangan terasa menebal. Seakan kota ini bersiap menghadapi malam yang panjang. Namun, di antara lautan manusia, sebuah peristiwa mengoyak hati publik. Seorang pengemudi ojek online bernama Afan yang hanya ingin pulang setelah bekerja tertabrak mobil taktis milik aparat. Kejadian dini hari itu bukan sekadar insiden lalu lintas biasa. Ia terjadi di tengah pusaran demonstrasi, di antara benturan massa dengan aparat, dan akhirnya menjelma menjadi simbol tragis tentang bagaimana rakyat kecil kerap menjadi korban dari sebuah pertarungan yang jauh lebih besar dari dirinya. Kabar kematian Afan menyebar cepat. Dari status WhatsApp ke lini masa Twitter, dari potongan video amatir hingga breaking news televisi. Setiap unggahan menyalakan bara amarah baru. Setiap komentar menambahkan lapisan luka. Di rumahnya, keluarga kecil menatap kosong. Sang tulang punggung yang seharusnya esok kembali bekerja, kini hanya tinggal nama. Bagi bangsa ini cerita seperti itu bukan hal baru. Sejak masa Orde Baru, kekerasan negara terhadap rakyat yang bersuara sudah berulang kali terjadi. Kita masih ingat Malari tahun 1974, Trisakti dan Semanggi tahun 1998, hingga berbagai aksi mahasiswa pasca reformasi. Semua punya pola yang sama, rakyat turun ke jalan karena kecewa, aparat diturunkan untuk meredam, dan akhirnya ada korban jiwa yang menjadi catatan kelam sejarah. Di lapangan, suasana chaos sulit dibedakan. Teriakan bercampur dengan batuk akibat gas air mata. Batu dan botol dilempar, dibalas dengan pentungan dan peluru karet. Malam itu, jalanan bukan lagi ruang publik, melainkan arena perang antara suara rakyat dengan kekuasaan negara. Dan di tengahnya, rakyat kecil yang hanya ingin bekerja pulang malah ikut terjebak. Afan bukan aktivis, bukan orator, bukan pimpinan demonstrasi. Ia hanyalah seorang pekerja yang berjuang menafkahi keluarga. Tetapi justru itulah yang membuat namanya menjadi simbol. Bahwa dalam setiap kericuhan politik, yang paling rentan adalah mereka yang tidak pernah duduk di meja perundingan, mereka yang tidak punya akses kekuasaan, mereka yang setiap hari hanya mencoba bertahan hidup. 25 tahun setelah reformasi kita bertanya, apa makna demokrasi jika nyawa rakyat kecil masih begitu murah? Gedung DPR yang megah, pemilu yang digelar rutin, semua terlihat mewah di permukaan. Tapi di jalanan, peluru karet dan gas air mata masih menjadi jawaban utama ketika rakyat berteriak. Dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga... Seperti biasa, narasi segera diperebutkan. Media arus utama sibuk merangkai versi mereka. Aparat mengeluarkan pernyataan resmi, sementara media sosial dipenuhi versi rakyat. Potongan video amatir, foto kabur, hingga suara-suara yang tidak pernah diberi ruang di televisi. Perbedaan narasi ini memperlihatkan satu hal. Kebenaran kini tidak lagi tunggal, tetapi ditentukan oleh siapa yang lebih cepat dan lebih lantang menyebarkannya. Tragedi ini bukan hanya tentang satu nyawa yang hilang, melainkan tentang demokrasi yang gagal melindungi warga. Sistem yang seharusnya memberi ruang aman bagi rakyat untuk bersuara, justru berubah menjadi mesin yang menindas. Dan kematian Afan menjadi pengingat bahwa demokrasi tanpa perlindungan bagi rakyat kecil hanyalah topeng kosong. Kita bisa memilih untuk melupakan, seperti banyak tragedi lain yang perlahan hilang dari ingatan. Tetapi kita juga bisa memilih untuk mengingat dan menjadikannya bahan refleksi bersama. Afan mungkin tidak pernah berniat menjadi simbol, tetapi sejarah kerap ditulis dengan darah orang-orang biasa. Pertanyaannya, berapa lama lagi rakyat kecil harus terus menanggung harga dari konflik yang mereka sendiri tidak pernah undang? Jakarta kembali terang saat matahari terbit. Tetapi di balik cahaya itu, ada satu keluarga yang kini hidup dalam kegelapan. Dan ada satu bangsa yang seharusnya bercermin. Apakah ini memang jalan demokrasi yang kita impikan? Atau justru jalan buntu yang kita waris?